Halo, selamat malam saudaraku sebangsa dan setanah air. Apa kabar saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyaka sampai Pulau Rote. Apa kabar? Saya percaya keadaan saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, aman, tentram, damai, sejahtera di hati, ada sukacita di dalam hidup ini. Saudaraku, malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Baru. Dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. Sebelum bisa baca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, sampai detik ini. Kami melihat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami diberkati, tetapi ketika kami mengalami masalah, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi Tuhan. Dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, hikmat marifat yang baru, pewahyuan yang baru. Singkapkan rahasia firman-Mu buat kami membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai ke firman-Mu, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Ucap syukur. Amin. Kita baca firman Tuhan di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Perikopnya mengatakan, janganlah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Perikopnya saja sudah memberi kita waspada, hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan melupakan. Kalau ada firman Tuhan berkata jangan melupakan, berarti Tuhan tahu bahwa umatnya ada yang melupakan Tuhan. Saya percaya saudara saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, usaha diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati, anak-anak diberkati, cucu menantu diberkati, semua diberkati dalam keadaan fine saja. Kemungkinan kalau kita nggak mendekat dengan Tuhan, kemungkinan kita, saudara saya, bisa melupakan Tuhan. Tetapi kapan kita ingat Tuhan? Kapan kita ingat akan Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah, mengalami problem, menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, problem. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Bahkan sampai mungkin usaha lagi bermasalah, pekerjaan bermasalah, rumah tangga bermasalah, hubungan suami istri bermasalah, orang tua dengan anak hubungan bermasalah. Bahkan mungkin lagi dikejar-kejar debt collector, nggak sanggup bayar utang, baru kita datang pada Tuhan. Ada satu kesaksian mengatakan,
Pak, dulu suami saya sayang sama keluarga, Pak. Dulu, aduh, kita sekeluarga itu hidup rukun, akur, saling mengasihi, saling menyayangi. Luar biasa, Pak. Ketika kita susah, ketika kita menderita, dalam keadaan kekurangan, waduh, kita cari Tuhan luar biasa. Tapi ketika istri yang ngomong, ketika suami ini diberkati dan diberkati, luar biasa. Mulai penyakit aslinya keluar. Akhirnya dia melupakan Tuhan dan berselingkuh, punya simpanan wanita lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari saya mengajak saudara dan saya untuk hidup selalu ingat akan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Mau diberkati, mau diproses Tuhan, tetap ingat kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Saya melihat setiap pengusaha, setiap pedagang, setiap pribadi, suami, istri, maupun anak-anak yang sudah keluarga maupun yang belum keluarga, selalu punya rencana. Selalu punya rencana ini, rencana itu. Boleh-boleh saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, sudah punya rencana setinggi langit pun tidak jadi masalah. Rencana, namanya rencana. Terjadi atau tidak, itu belum tentu. Namanya sudah rencana setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi kalau rencana yang terlalu panjang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, saya kira nggak perlu seperti itu. Karena kita juga belum tentu apa kita hidup sampai umur yang kita rencanakan 30 tahun ke depan. Atau 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Terlalu jauh. Yang dekat saja, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, sudah punya rencana. Saya punya rencana. Tapi firman berkata, kamu tidak tahu apa akan terjadi besok. Kita nggak tahu terjadi besok. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, saudara. Mungkin setengah jam, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan. Mau terjadi apa? Kita nggak tahu, saudara. Nggak ada yang tahu. Firman itu berkata, apakah arti hidupmu? Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau sudah mas air mendidih, ada uap keluar. Ketika uap keluar, sebentar hilang. Saudara, kemarin malam, minggu malam, ada pertandingan badminton di Yogyakarta, kalau nggak salah. Juara apa? Gitu. Badminton. Pertandingan antara Jepang melawan China. Apa yang terjadi, saudara? Pemain China tiba-tiba pingsan, jatuh ke lantai. Dan pertandingan tiba-tiba sempoyongan, lalu jatuh, lalu ke lantai, lalu pingsan. Terus menurut saya, berita yang saya baca, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya nyawanya tidak tertolong, saudara. Kalau dia tahu seperti itu, dia mungkin tidak mau bertanding, saudara. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 jam, 3 jam, bahkan besok, lusa, bulan depan. Hanya Tuhan yang tahu. Manusia boleh merencanakan itu, ini, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menetapkan itu semua. Amin, saudaraku. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tuhan menghendaki saudara dan saya melakukan ini, melakukan itu, terjadilah sesuai kehendakmu, Tuhan. Amin. Sebab sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian ada salah. Firman Tuhan berkata,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, saya melihat ada berapa banyak orang ketika diberkati, wah, luar biasa. Tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Mulai operasi muka, operasi plastik. Ada seorang teman istri saya diberkati luar biasa. Temannya itu sebetulnya cantik, tapi karena ada uang, dan sombong dan congkak, lalu dia pergi ke suatu negara dan dia operasi muka. Suntik ini, suntik ini, suntik atas, suntik bawah, suntik ini, ubah alis mata dan segala macam. Wah, ternyata orang ini nggak puas, padahal udah cantik. Dia merasa dia nggak cantik, padahal sudah cantik, saudara. Tapi karena sombong, karena ada uang banyak, yang seringkali bikin masalah itu karena ada uang dan sombong. Setelah itu berjalan 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba datang penyakit, saudara. Penyakit kanker. Apa yang terjadi? Singkat cerita, orang ini berobat ke Singapura, habis ratusan juta, miliaran. Akhirnya nyawanya tidak tertolong. Jangan sombong, tetap rendah hati, saudaraku. Usaha juga, jangan sombong. Seorang pengusaha diberkati, tetap rendah hati. Diberkati, tetap sayang keluarga. Oke, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tetapi tinggi hati melalui kejatuhan. Orang congkak cepat hancur. Orang yang tinggi hati cepat jatuh. Mari saudaraku yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, mari kita rendah hati. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan Tuhan. Terakhir, jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, saya mengajak, saudara saya tahu berbuat baik, dan orang itu sangat butuh pertolongan untuk konsumsi makanan dan minuman, bukan untuk foya-foya. Dia butuh. Kita kalau mampu, kita harus berbuat baik, melakukannya. Kalau tidak, firman Tuhan berkata, berbuat dosa. Saya percaya kiranya renungan firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat buat saudara saya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami datang kepadamu, kami sadar. Kami nggak mau melupakan Tuhan dalam setiap rencana kami. Bapa, kalau kami merencanakan ini dan itu boleh-boleh saja. Tapi firman Tuhan berkata, hidup manusia seperti uang. Sebentar ada lalu lenyap. Bapa, Engkau ajar kami supaya kami sadar bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kalau kami ada hidup bernafas sampai detik ini karena kemurahan Tuhan. Dan kami tidak mau sombong. Kami tetap rendah hati. Ketika kami diberkati atau ketika kami berproses, kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bapa, kami rendah hati. Dan firman Tuhan mengajarkan kami, barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kami, menyegarkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu, menegur, menasihati, mengajar kami. Supaya hidup kami ke depan sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat dan kasih karunia dari apa yang berlimpah-limpah, dalam cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan
anak domba Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara.